mensyukuri nikmat Allah. Tantangan kita menuju petang hari nanti, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Berat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat itu pun ada perenungannya. Serahkan pada Allah. Ini banyak juga orang salat tak jelas, tak apa-apa kata Allah. Maka sholat itu, ini tantangan yang mau kuhadapi hari ini besar. Allah maha besar. Allahu Akbar. Atasanku ini besar kali marahnya, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf Pak kalau kebetulan hari ini. Kuserahkan dia padamu ya Allah. Ya Allah, atasanku ini kuserahkan padamu. Hatinya dalam genggaman kudrat iradatmu, lembutkan ya Allah, bukakan hatinya. Kalau marah-marah dia terus, bukakan liang lahatnya. Jangan, tak boleh mendoakan Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, lembutkan hatinya ya Allah, supaya jangan mau mengamuk aja dia nengok aku. Minta kepada Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mengadunya ke Allah, jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, aku berat kali kerja hari ini, macam-macam komen, sakit kepala kita. Kalau yang baik, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Kalau tak baik, mampus kau, kata dia. Berangkat kerja ini adalah ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ibadah itu Pak Ustaz, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh. Masuk kantor dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, itu ibadah. Tapi kalau udah habis kerja, pulang. Jangan nanti gara-gara ceramah ini ngobrol, nongkrong warung kopi sampai jam 8 malam. Bininya nelpon, abang di mana? Ibadah. Aku juga yang salah. Ibadah. Makanya jangan kita berpikiran kalau di masjid beribadah, di kantor tidak. Kalau waktu sholat ibadah, waktu membuat laporan tidak. Akhirnya orang di masjid sangat jujur, tapi di kantor sangat kufur. Seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah, lalu nanti azan zuhur, hayya 'alas shalah, tetap juga mengetik. Terus ditanya, kau tak sholat zuhur? Ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah ghairul mahdhah. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturutkan sibuknya kerja ini, tidak akan sempat beribadah. Pagi tak sempat duha, sibuk. Apalagi orang di kota-kota besar, belum lagi matahari terbit sudah berangkat, belum azan subuh sudah berangkat dari rumah. Sampai di tempat kerja macet, tak sempat sholat subuh. Zuhur rapat, asar meeting, jam 5 sore keluar kantor mau berangkat ke rumah. Maghrib tinggal, sampai di rumah lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Isya tidak, puasa tidak, sholat tidak. Akhirnya datang malaikat maut, mati. Makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit datang, masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini bapak sakit mah akut. Karena sibuk, akhirnya bapak sakit mah akut. Penyebabnya apa? Karena terlalu sibuk cari makan, akhirnya tak sempat. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit tuh hanya sempat singgah sebentar di rekening, habis itu pindah ke dokter spesialis. Makanya banyak anak-anak tuh ingin jadi dokter. Kenapa? Menampung duit orang yang tak sempat makan tadi. Makanya nikmati. Sebelum berangkat, bapak bilang ke ibu, Mama, ini adalah jihad
untuk mencari rezeki yang halal. Ibu pun waktu ibu di sini juga panjang luar biasa. 8 jam ibu dengan laki orang. Bayangkan itu. Dengan laki sendiri tak sampai 8 jam. Pulang ke rumah jam 5 baru sampai. Sibuk itu ini mandi segala macam, habis sholat maghrib jam 7, 8, 9, 10. Hanya 3 jam dengan laki sendiri. Itu pun dipotong lagi sinetron hantu drama Korea, ditambah lagi grup WhatsApp. Maka kalau ada isu perselingkuhan di kantor, sangat logis dan masuk akal. 5 langkahnya. Pertama, ini bukan untuk mengukur orang lain, diri sendiri. Berawal dari rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah itu komunikasi intens. Berlanjut dengan curhat. Aku bang, lakiku ini memang laki-laki setan lah. Udah aku kerja membesarkan anak, salah juga aku lagi. Ingat, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setan belum pensiun, tapi kadang banyak orang menyalahkan setan. Pak Ustadz, laki ini berselingkuh, sudah kuperiksa WA-nya, curhat dia sama teman sekantornya, tolong ruqyah Pak Ustadz. Bacakanlah ayat kursi. Biasanya apa tanda-tandanya Pak Ustadz kalau diganggu setan? Biasanya kalau dibacakan ayat kursi, keluar setannya itu nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada, slow aja. Rupanya bukan diganggu setan, memang gatal. Kadang kasihan juga itu nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Aku udah tak kugoda lagi orang itu, kata setan. Kenapa? Lebih parah pula dia dari aku lagi, kata setan. Jadi memang. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok semuanya mengajukan pensiun dini. Saya tidak mau begitu. Saya mau ibu tetap bekerja dengan baik. Tapi Pak Ustadz, kami meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting itu bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas. Ibu kalau sudah di rumah memang betul-betul me time, betul-betul quality time, waktu yang berkualitas. Pulang ke rumah jam 5, mulai mandi bersih bersolek. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Tapi kalau untuk lakinya di rumah, tak usah lagi kita sebutkan, banyak yang tersinggung nanti. Ini bukan ece-ece, ini true story, kisah nyata. Jadi saya disuruh mengantar undangan. Pergilah saya ke rumah orang ngantar undangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar bininya, saya kasih undangan, saya pun pergi. Tak lama sesudah itu meng-SMS dia ke rumah, ke alamat rumah emak saya. Sombong kali anak ibu, dikasihnya undangan dia langsung pulang, tak ada negur-negur saya. Kata mak saya, kenapa tak kau sapa si Atu itu tadi? Loh, dia tadi itu mak? Iya, lain mukanya ku tengok. Masa kau tak kenal sama dia? Lain ku tengok, hitam dia. Kenapa selama ini putih? Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Yang pula gara-gara ini ibu langsung memasukkan tangan ke jilbab. Saya ini dari tadi mana ada memandang ke sini, ke sana terus saya memandang. Pulang ibu jam 5, bersoleklah untuk suami, mandi bersih segar, air dingin, air hangat, terserah asal jangan ada air baterai. Cantik-cantik di depan dia, matikan handphone. Jangan lagi habis waktu karena handphone, dimatikan TV. Itulah masanya. Hanya 3 jam ibu sama dia. Ustadz ini dari tadi kami aja diceramahinya, bapak pun juga. Bapak jangan lagi duduk warung kopi, jangan lagi sama kawan, jangan lagi habis waktu dengan kawan. Karena nanti sampai masanya bapak tua pensiun, di ruang ICU yang menyuapi bapak makan itu bini, bukan kawan.
Kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang, jangan tepuk tangan, tuh panjang lagi cerita itu. Kalau bapak baik-baik dengan mereka sekarang, sampai masanya bapak terbujur kaku, kawan ketawa yang banyak, kawan bersusah nih tak banyak, mereka inilah yang setia menyuapkan bapak. Makan ya bang, makan bang, sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Bapak sikit-sikit kawan, sikit-sikit ngopi, sikit-sikit, nanti sampai masanya bapak terbujur kaki. Siapa yang menyuap? Mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai KDRT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Disitulah dia menyuap. Makan. Dulu waktu masih aktif sombongnya, mana kawan kau? Mana kawan kau sana? Mak, ku tengok ketawa orang ini lepas kali ya. Kalau ada istri bapak yang sikit-sikit bertanya, sikit-sikit menelpon, abang di mana sekarang? Abang sama siapa? Abang pulang jam berapa? Kunci mobil di mana? Gaji cemana? Itu mereka tuh sayang pak, supaya kalian tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ada seorang suami mengeluh, Pak Ustadz, aku nih Pak Ustadz, istriku nih ya Allah. Pak Ustadz boleh bertanya Pak Ustadz? Boleh. Nanti kalau kita mati masuk surga, jumpa lagi kita sama istri kita tuh Pak Ustadz. Saya bilang jumpa lah. Ya Allah Pak Ustadz, sedang di dunia ini pun aku udah tak tahan kali Pak Ustadz. Serius nih Pak Ustadz. Itu pula kata dia. Kalau ada bini yang asik bertanya, ini beberapa hari yang lalu datanglah sahabat menunjukkan handphonenya. Tengoklah Pak Ustadz, ditimbangnya berat badanku tak boleh bertambah Pak Ustadz. Ketahuan pula aku makan kelapa muda nih Pak Ustadz. Tengok Pak Ustadz. Paksa dia bertelpon, miss call, video call dengan saya. Adek, ini dengan Ustadz Somad katanya. Nah, saya bilang, ibu udah, habis itu tutup. Aman Pak Ustadz, aman. Ada jamaah nih sengaja membawa baju beberapa. Pertama pakai baju kemeja, habis itu pakai baju koko. Saya heran, untuk apa nih Pak? Laporan ke rumah Pak Ustaz. Kalau udah keluar kota ditanya, abang di hotel mana? Hotel Syariah dek. Alhamdulillah, kebetulan dia di hotel Syariah. Habis telepon itu baru dia keluar. Kalau ada istri yang begitu, pertahankan dia sampai hari kiamat. Dialah menjaga bapak dari perbuatan maksiat dan dosa. Tapi Pak Ustadz, azab kali hidup saya nih Pak Ustadz, menderita kali. Bapak yang model dapat begitu, insya Allah nanti waktu dikubur tak kena azab lagi. Pas datang malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dia udah. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga itu isinya 70% itu cuman ngobrol. Itu kata psikolog dari Jakarta, psikolog muslim. Berumah tangga itu 70% isinya cuman ngobrol, cerita. Cerita tentang kerja, cerita tentang rumah, cerita tentang anak, cerita tentang kawan. Kalau rumah tangga tak bisa bercerita lagi, apalah jadinya? Diajak dia bercerita, lama-lama di fotonya pula kita ada orang yang ngasih bercerita aja. Kenapa ibu bersemangat kerja? Kenapa bapak bersemangat kerja? Karena ibu dan bapak keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sempat-sempatkan pengajian, apalagi di lingkungan Pemda Pasaman Barat ada kajian, ada pengajian rutin Bu. Hari apa? Saya udah tahu. Tadi saya tanya Pak Bupati, saya cuma ngetes saja, tahu tak orang. Karena di tempat lain pas tanya bupatinya, ada di sini pengajian Pak? Ada. Pas ditanya ASN-nya, ada pengajian? Enggak ada. Rupanya tak pernah datang. Sempat-sempatkan datang. Karena sampai masanya nanti kita mau datang tapi tak sempat. Ayyalas salah, kata suara dari menara masjid masuk ke rumah sakit umum, menyelinap masuk ke ruang jendela, masuk ke ruang ICU.
ICU kata ibu. ICU itu artinya ICU. Ambo mencaliak waang tidak bisa mencaliak ambo. Disitulah meleleh air mata, ingin datang sholat berjamaah, ingin pengajian, menangis. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sempat-sempatkan datang sholat berjamaah, sempat-sempatkan datang pengajian Jumat pagi. Itu aja isinya Pak Ustadz. Ada yang baru. Jiwa kita ini jangan sampai kering kerontang. Duduk di masjid, turun rahmat Allah, didoakan orang baik, ada pembacaan Quran, ada pengajian, ada doa di akhir majelis. Nantilah Pak Ustadz pengajian. Kalau udah pensiun kan banyak waktu kosong. Nanti insya Allah setelah pensiun pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang udah pensiun pasti tanya, Ibu kemarin sibuk Pak Ustadz, tapi dia udah pensiun. Kemarin sibuk ngurus anak Pak Ustadz, ini pensiun. Anaknya pula menitipkan anaknya Pak Ustadz. Menjaga cucu. Bapak-bapak pun begitu juga, banyak di waktu tuanya tak sempat lagi pengajian. Bapak kenapa? Meninggal Pak Ustadz. Dan menurut sensus memang laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Karena laki-laki itu otaknya kecil, tak bisa berpikir banyak. Menurut sensus, saya kan jamaah ini banyak dokter-dokter, Ustadz Somad, laki-laki dengan perempuan kuatan mana? Oh, kuatan kita lah Pak, laki-laki. Perempuan Pak Ustadz. Betul nih datanya Prof. Betul. Direktur rumah sakit. Perempuan itu lebih banyak mati tua Pak Ustadz. Kalau laki-laki tak tahan dia Pak Ustadz. Asal bermasalah sikit suntuk mati. Maka ibu sayang-sayangilah bapak ini. Agak berulah-berulah sikit, maafkan aja dia. Tak lama lagi itu insya Allah. Jadi Pak ku bela juga kalian sikit-sikit. Nah, masalah sedekah, apalagi di Pasaman Barat ada pula namanya Jumat Barokah. Maka setiap hari Jumat dikumpulkan duit sampai 70 juta, 100 juta membangun masjid. Aku nantilah bersedekah, anakku ini sedang banyak kali biaya sekolahnya. Nanti kalau udah kuliah agak ringan, rupanya biaya kuliah lebih tinggi. Nantilah kalau anakku ini udah selesai S1, barulah aku ikut Jumat berkah ini. Ini anakku lagi kuliah pula. Nanti kalau udah selesai kuliah ini, rupanya meminang anak gadis orang perlu menabung duit banyak. Nantilah insya Allah kalau anakku ini sudah nikah, insya Allah kalau udah nikah ini bisa aku bersedekah. Rupanya sesudah anak nikah, hamil pula cucu tuh, mau melahirkan, kata dokter sesar, sampai mati tak pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan bersedekah. Jumat Barokah. Menjadi orang Pasaman Barat nih beruntung betul. Betul apa tak betul? Bunyinya macam tak percaya. Anak tak pandai mengaji, maghrib mengaji. Anak tak pandai baca Quran, SMP, SD 12 juz hafal Quran. Program untuk bersedekah, membangun masjid, surau, langgar, musola, Jumat Barokah. Memang dimotivasi. Sakit tak perlu berpikir, gratis. Saya kebetulan sekolah di Mesir sama dengan Ustadz Jelfatullah. 25 tahun kami bersahabat. Kenapa Ustadz jelaskan Ustadz beliau ini mau mencalon DPD. Saya tak ada mengajak Bapak Ibu, cuman cerita aja bahwa dia ini kakak kelas saya, senior saya, guru saya. Kalau Bapak Ibu pilih, alhamdulillah. Tak pilih, tengok aja lah. Jadi kebetulan waktu di Mesir itu ada kawan saya nih sakit usus buntu. Gara-gara suka makan cabai, mengunyahnya malas. Masuk cabai itu kanan kiri gol, kanan kiri gol, tersangkut bijinya. Diperiksa sama dokter, operasi 2000 pon Mesir. Mata uang Mesir itu pon. Satu ponnya zaman kami dulu 2000 perak. 2000 kali 2000 8 juta. 2 kali 2 4 juta. Tak ada duit. Krisis moneter, 1 dolar 20.000. Kami pun hidup dari bantuan orang Mesir. Jadi cemana lah nih Mat? Sakit ini usus buntu, matilah aku nih kalau meletup usus buntu ini. Akhirnya tunjukkan kartu Al-Azhar Kairo, gratis. Begitulah hebatnya Al-Azhar. Saya singkat cerita pulang ikut tes CPNS. Syaratnya mesti ada surat sehat dari puskesmas. Tak
yakin orang tua saya sehat. Itulah Pak Bupati. Kalau kita kurus ini disangka orang sakit aja kita. Diperiksa lah, pergilah saya ke puskesmas. Tak boleh sebut nama puskesmasnya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bidan tuh, diambilnya lah balon berwarna hitam. Kata dia jantungnya tak normal. Cemana lah mau normal, dia cantik pula. Awak belum nikah. Pegangnya gini, oh jantung. Dah selesai diperiksanya, keluarlah surat. Dikeluarnya surat, habis itu dikasih anak gadis bidan nih, kasihnya surat. Dia menarik surat tuh, saya menarik. Tarik-tarikan kan. Kalau boleh lah bisa diulang, direkam kan, mana tahu nanti ada anak muda yang memfilmkannya. Nah, dibuatkanlah slow motion waktu kami tarik menarik itu dengan ada soundtracknya. Saya heran, kenapa ditahannya surat yang sekerat sepotong ini? Pas saya tanya, kenapa ibu tahan? Bayar dulu.